Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast PDSI Bincang Seru Penuh Informasi. Kembali lagi dengan saya Khairul Rizal dan co-host Saya Febrian. Dan pada podcast ini kita akan berbincang seru dengan alumni pertukaran mahasiswa Merdeka. Ini mahasiswa yang jauh banget kuliahnya kemarin ini. Dan sekarang mereka udah kembali ke kampus asal dan sudah menjalani realita kuliah yang sebenarnya. Benar nggak Kak? Bener banget. Jadi hari ini kita akan tanya-tanya ke mereka sebagai salah dua mahasiswa PDSI Universitas Yarsi yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, nanti kita bakal tanya tentang apa aja sih yang mereka lakukan di kampus tujuan mereka dan bagaimana pengalaman mereka selama mengikuti program PMM tersebut. Sebelumnya, for information sobat PDSI, podcast PDSI ini adalah bagian dari kanal YouTube Fakultas Teknologi Informasi, di mana podcast PDSI ini khusus membahas seputar program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Jadi bagi para viewers kami jangan sampai kelewatan episode podcast kami sebelumnya dan episode selanjutnya. Oke, benar banget. Jadi minta dulu buat teman-teman yang di luar sana, yuk ramaikan channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Dan for your information juga, di Prodi PDSI ini kita nggak hanya belajar selama 8 semester di kampus, tetapi kita juga ada berkesempatan buat mengikuti berbagai program MBKM selama 2 semester. Nah, di sini contohnya seperti narasumber kita yang mereka baru saja mengikuti program MBKM yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka Klaster Antapulau. Oke, gitu kayak. Betul. Nah, sekarang sudah hadir nih narasumber kita di tengah-tengah kita. Langsung aja kita kenalin. Halo Kakak. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Tufaila Hamidah. Teman-teman bisa manggil saya Lala. Perkenalkan nama saya Miftahul Huda, bisa dipanggil Huda. Oke, di sini kita bersama Kak Lala dan Kak Huda ya. Kalau Kak Lala kita udah nggak asing lagi ya. Di setiap organisasi itu ada Kak Lala gitu ya. Udah terkenal di banget LPM, terus apa lagi? Di LDK. Di Himapi. Pokoknya Kak Lala in everywhere gitu ya. Betul. Sekarang kita mau nanya nih, Kakak ini kan ikut pertukaran mahasiswa tuh. Tujuannya ke kampus mana aja, Kak Lala? Kalau saya tujuannya di Universitas Sumatera Utara, tepatnya di Medan, Sumatera Utara. Oh, Medan. Kalau Kak Huda? Kalau saya di Universitas Maliku Saleh di Lok Sumawe, Aceh. Aceh. Ya, berarti udah 1 semester mengikuti perkuliahan di sana ya? Iya, betul sekali. Udah jadi orang Medan kemarin ya? Iya dong. Belum ngerti KTP tapi. Kak Huda jadi orang Aceh kemarin. Iya bener. Bisa nggak pakai bahasa Medan gitu kan udah lama tuh, bisa nggak? Bisa lah ya, logat Medan tipis-tipis ya. Gimana contohnya Kak? Coba dipraktekin. Coba aku praktekin ngomel-ngomelnya ya. Oh, ngomel-ngomel boleh Kak. Cemana lah kau ini? Cemana lah kau ini gitu ya? Iya betul. Kalau Medan tuh identik sama itu ya, bahasanya yang kasar gitu kayak. Iya sih, mungkin menurut kita kasar, tapi kalau di sana ya biasa Biasa aja ya. Emang udah. logatnya seperti itu. Kalau Kak Huda gimana? Kan dari Aceh tuh. Kalau saya sih mungkin ada sih beberapa kata yang masih diingat sih. Kayak air kelapa gitu kan. Kalau di sana tuh kalau bahasa Acehnya tuh iu gitu. Iu. Cuma 2 kata. Air kelapa, iu. Iu. Oh, air tuh i, kelapa tuh Air I. Oh, air tuh i ya. Kalau saya mau air, saya mau i gitu. Oke, nah kita lanjut nih. Kita mau nanya apa sih yang membuat kakak-kakak ini memutuskan buat mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka? Terlebih kan ini kan jauh dari kampus asal ya, udah ke pulau seberang gitu. Karena gimana? Justru kalau menurut aku yang bikin menarik itu karena kita pergi ke pulau seberang ya. Karena kalau misalnya program kampus Merdeka lainnya seperti kampus mengajar atau magang di perusahaan itu kan kita masih di dalam kota ya, di dalam Jakarta itu sendiri. Nah, menurut saya program Kampus Merdeka yang paling menarik itu PMM ini sendiri karena kita bisa
keluar, iya bisa explore dan keluar dari kota tempat tinggal kita, itu yang bikin menarik. Jadi kayak experience baru gitu ya. Iya benar. Kalau Kak Huda gimana? Kalau saya sih kurang lebih sama sih, tapi ya kapan lagi gitu kan bisa ke luar pulau gitu. Jadi ya selagi ada kenapa nggak ikut gitu. Oke. Terus kenapa milihnya universitas apa tadi Kak? Sumatera Utara. Utara. Nih, udah pakai ini ya, sweater ya? Iya dong. Dari Sumatera Utara. Tujuan apa? Kenapa gitu milih univ itu gitu? Alasan aku milih Universitas Sumatera Utara karena siapa sih yang kenal USU ya? USU tuh termasuk universitas yang terkenal di luar Jawa. Kalau di dalam Jawa kan kita kenal banyak universitas ya. Kalau di luar Jawa sendiri, USU termasuk universitas yang ternama dan akreditasinya juga bagus tuh. Jadi menurut saya oke sih buat nyoba di kuliah di USU. Juga USU ini salah satu PTN favorit ya? Iya betul banget. Jadi ngerasain kuliah di PTN gitu Kak? Iya ngerasain kuliah di perguruan tinggi lain. Oke, kalau Kak Huda gimana? Kenapa milih Universitas Malikus Saleh? Kalau saya sih sebenarnya pengen ke Aceh sih. Pengen ke Aceh? Iya, Mau ngapain? Lihat ceweknya dari UT-UT gitu? Bisa. Soalnya kalau di Aceh kan banyak orang bilang itu kayak peraturan agamanya tuh kayak masih kental gitu kan. Oh ya, Serambi Mekah ya Aceh ya? Serambi Mekah. Jadi ya sana gitu. Pilih. Oh, pengen ngerasain budaya Aceh gitu kayak? Iya. Jadi kayak budaya itu bisa dapat di mana gitu kalau selain di Aceh gitu. Terus buat ikut program ini administrasinya gimana Kak? Sulit nggak? Kalau menurut aku sendiri nggak sulit ya. Untuk administrasi itu bisa kita dapetin dari berkas-berkas yang kita punya dalam sehari-hari seperti KTP, BPJS, mungkin surat domisili. Surat domisili itu juga dibutuhin kalau misalnya kita berangkat bukan dari tempat kita tinggal atau tempat universitas kita. Jadi menurut aku sendiri untuk berkas-berkasnya gampang sih didapetinnya. Gampang. Kalau Kak Huda gimana administrasinya? Sulit nggak? Terus ada seleksi lain nggak selain berkas gitu? Kalau administrasi sih ya gampang sih. Soalnya nggak terlalu ribet juga gitu kan. Terus kalau untuk seleksi juga ya paling seleksi administrasi gitu. Itu doang sih, seleksi administrasi doang. Terus ya paling ada kayak tes kebinekaan gitu sih, kayak buat syarat doang sih, udah. Itu ketat nggak sih seleksi Kak? Kalau seleksi itu mungkin kita kayak lebih ketatnya itu di pemilihan universitas ya. Jadi kan setiap universitas itu punya kuota. Jadi kita harus cepet-cepetan ngumpulin berkas. Kalau misalnya kita telat ngumpulin berkas, mungkin nanti kita bisa keduluan sama mahasiswa lain yang pengen universitas sesuai yang kita pengenin itu. Soalnya kan tiap universitas ada kuota dan kalau kuotanya udah penuh, kita nggak bisa tuh masuk ke universitas itu. Oke. Kalau buat kuotanya gimana Kak Huda? Kalau di Malikus Saleh banyak nggak? Kalau di Malikus Saleh sih kuota yang ditawarin tuh 200 mahasiswa ya. Cuma kemarin pas kesana tuh cuma ada 140. Oh, berarti masih ada kuota gitu ya? Masih ada. Berarti kalau ada yang daftar masih keterima gitu. Masih keterima. Kalau Kak gimana kemarin? Banyak nggak kuotanya yang diberi sama kampusnya? Kalau kuota pastinya aku lupa sih. Cuman kalau misalnya seluruh mahasiswa yang ikut pertukaran di USU itu ada 160. 160? Iya. Oh, nggak jauh beda lah ya sama Malikus Saleh. Iya, beda tipis-tipis. Nih kan kalian sebelumnya tinggal di Jakarta, kuliah di Jakarta di Universitas Yarsi ya kan? Kemudian kalian pindah ke lingkungan baru, di mana Kak Huda ini berpindah sementara ke Aceh dan Kak Lala ke Medan. Pasti kan butuh yang namanya adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, gimana sih cara kalian menyesuaikan diri di lingkungan dan budaya yang baru gitu? Mungkin ini bisa jadi tips nih buat teman-teman mahasiswa lainnya yang pengen ikut program ini. Dan apa sih apa yang paling menantang dari program ini menurut kalian? Siapa dulu? Dari Kak Huda dulu deh. Kalau dari saya sih untuk menyesuaikan tuh kan kayak cari-cari informasi dulu gitu ke mahasiswa lokalnya gitu kan, kayak di Aceh tuh kayak gimana, misal bisa boleh gini, gak boleh gini gitu kan. Nah,
terus ya kalau udah tahu ya dijalanin gitu kan. Terus sebenarnya awal kesana juga sempet Culture shock. culture shock gitu kan. Karena di sana tuh kan saya tuh tinggal di sana tuh di kayak masih di apa ya, pedalaman gitu kan, di kabupaten gitu, belum di kota. Jadi pas kesana tuh pas waktu maghrib tuh kayak kan kalau di sini mah ya biasa gitu kan. Biasa kayak gimana? Maksudnya ya warga tuh maksudnya normal gitu kan, maksudnya lampu-lampu nyala kan gitu. Terus kalau di sana tuh misal maghrib gitu kan, waktu malam Jumat gitu khususnya, itu tuh lampu di sana tuh dimatiin gitu. Semuanya? Iya, semuanya. Sekabupaten? Enggak, maksudnya ya daerah itu doang gitu kan. Kalau di kota sih ya masih hampir sama sih kayak di sini. Gitu. Tadi Kak Huda itu ya cari informasi dulu sama mahasiswa di sana. Itu cara gimana? Cari followers yang orang sana gitu? Atau udah ada uktinya di sana gitu? Sebenarnya agak nyari sih, tapi datang sendiri gitu. Jadi kan tiap kampus gitu kan ada grup gitu kan, grup khusus gitu kan, buat mahasiswa inbound gitu. Tapi yang UNOP gitu kan. Nah, terus ada mahasiswa lokal dari sana gitu kan. Dapat kontaknya, ngechat gitu. Masuk grup gitu ya, ngasih info gitu. Kalau dari Kalala apakah hampir sama atau beda jauh nih kayaknya nih? Ya hampir sama sih sebenarnya ya. Kuncinya itu kita sering-sering kepo aja. Mungkin kepo kalau untuk hal seperti ini penting ya. Iya, betul. Jadi kita harus tahu budaya seperti apa. Lalu bukan cuma budaya ya, cuaca, kebiasaan. Biar nanti ketika kita sudah sampai nih di kampus tujuan kita nggak begitu kaget buat nyesuaiin ya suasananya, budayanya dan lain-lain. Kalau misalnya aku sendiri kebetulan ada temen di USU, aku punya temen sekolah dulu dia kuliah di USU. Jadi aku dapat informasi-informasi seputar universitasnya sih itu dari temen aku. Kalau misalnya budaya-budaya lebih banyak nyari di sosial media atau di internet kayak gitu. Kalau lingkungannya menurut kalian tuh beda banget nggak sih sama di Jakarta? Beda banget sih. Beda banget ya? Iya, beda banget. Bedanya gimana? Lebih syar'i Aceh gitu? Ya, kalau di sana tuh untuk pakaian tuh kayak kayak laki-laki tuh kan gak boleh pakai celana pendek kalau keluar. Ya. Soalnya kalau keluar pakai celana pendek itu pasti sama warga tuh kayak diliatin gitu. Kayak kayak hal yang nggak biasa gitu. Hal yang nggak biasa gitu. Makanya dia diliatin gitu. Kalau di Medan gimana kalau? Kalau di Medan sih nggak jauh beda sama Jakarta ya. Secara Medan itu termasuk tiga terbesar kota terbesar di Indonesia. Jadi Medan juga sama aja, sama-sama kota. Terus juga sama-sama panas. Panasnya sama kayak Jakarta, nggak ada bedanya ya. Polusi? Iya, polusinya juga sama. Kotanya juga sama-sama besarnya. Macet nggak? Macet juga sama. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin macet Jakarta sih tetap. Jadi ya kurang lebih kalau untuk kota dan suasananya kurang lebih sama sih. Paling culture shock di budayanya aja sama yaitu logatnya. Logatnya beda. Oh, oke. Selanjutnya nih kita mau nanya, selama mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka, di sana ngapain aja sih kegiatannya gitu? Di Kalala gimana kegiatannya? Oke, pertukaran mahasiswa Merdeka ini kegiatannya udah jelas ya, kita belajar seperti mahasiswa biasa. Cuma ada satu kegiatan yang paling menarik dan yang paling favorit buat aku dan mungkin favorit buat seluruh mahasiswa PMM, itu namanya Modul Nusantara. Modul Nusantara itu terdiri dari 4 kegiatan, ada kebinekaan, refleksi, inspirasi, sama kontribusi sosial. Singkatnya, Modul Nusantara ini adalah wadah di mana kita bisa belajar kebudayaan dari kampus tujuan kita. Kalau misalnya aku kan tujuannya Medan, berarti aku belajar budaya-budaya di Sumatera Utara. Dan kita belajar budayanya pakai apa tuh? Kita belajar budaya bukan sekedar kita duduk di kelas mendengarkan narasumber, tapi kita bisa terjun langsung tuh ke tempat-tempat budaya itu. Jadi istilahnya nih jalan-jalan gratis yang dibiayai oleh pemerintah. Enak ya. Sambil belajar sambil jalan-jalan. Bener. Kalau Kak Huda gimana?
kurang lebih sama sih, karena di setiap kampus yang nerima mahasiswa PMM tuh pasti intinya belajar di luar kampus gitu kan. Terus ada program modul Nusantara juga gitu setiap universitas tuh. Jadi ya gak jauh beda sih sama yang tadi disebutin sama Kak Lala gitu. Hampir sama lah ya. Ada yang paling menarik itu ada program apa tadi? Modul Nusantara. Oke, selanjutnya konversi gimana? Kan kalau di sosialisasi kemarin kan dapat konversi 20 SKS. Nah, gimana proses konversinya Kak Lala gimana? Kalau proses konversi, jadi sebelum kita berangkat ke universitas tujuan, kita dibantu juga sama dosen-dosen PDSI buat nentuin mata kuliah apa aja yang bisa kita ambil untuk menyesuaikan konversi SKS yang ada di universitas asal. Cuman mungkin kalau saran aku teman-teman yang mau ikut PMM, teman-teman bisa mungkin ngambil SKS-nya jangan terlalu melenceng nih dari jurusan kita. Jurusan kita kan PDSI ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu melenceng sama PDSI. Takutnya capaian pembelajaran yang kita dapat di universitas tujuan nggak sama kayak yang kita butuhkan di universitas asal. Jadi takut beda ya, nanti nggak dapat konversi gitu. Iya, dan bukan cuman nggak dapat konversi, nggak dapat ilmunya juga. Kan kita tujuan kuliah di PDSI buat ngerti ilmu perpustakaan ya. Iya, takutnya capaian pembelajarannya beda kalau misalnya kita ngambil yang benar-benar melenceng banget dari jurusan kita kayak gitu. Tapi kemarin Kak Lala ada ngambil yang matkul atau prodi yang melenceng nggak di sana? Jujur kalau prodi yang aku ambil melenceng semua sih. Apa aja Kak ngambil di sana? Aku ngambil akuntansi, kesehatan masyarakat, sastra Arab, ilmu komunikasi sama ilmu administrasi. 5 prodi. Iya, 5 prodi. Melenceng semua itu. Prodi PDSI ngambil kesehatan masyarakat tadi ya. Iya. Akuntansi. Sastra Arab. Terus itu semua dapat konversi nggak? Dapat, alhamdulillah dapat. Oh dapat ya. konversi. Oh masih ada kaitannya ya. Iya. Emang matkul apa aja sih yang diambil dari prodi itu? Kalau buat akuntansi aku ngambil audit sistem informasi, itu dikonversi mata kuliah keamanan informasi dari PDSI itu sendiri. Lalu buat sastra Arab itu aku ngambil mata kuliah leksikologi Arab, itu konversi dari mata kuliah referensi Islam. Lalu mata kuliah di ilmu komunikasi media masyarakat itu konversi dari kemas ulang informasi. Oke, overall bisa dikonversi lah Kak ya? Bisa. Oke, kalau udah gimana konversinya? Ribet nggak? Kalau saya sih masih bisa dikonversi sih, alhamdulillah gitu. Soalnya kalau untuk mata kuliah yang saya ambil tuh jadi apa ya? Prodi dulu. Kemarin ngambil prodi apa aja, San? Kalau di sana ada prodi hukum, terus ilmu komunikasi, teknik kimia, sama sistem informasi. 4 prodi yang diambil sama Kak Huda di sana. Iya. Berarti kemarin ngerasain jadi anak hukum gitu ya. Megang itu apa buku undang-undang gitu ya. Enggak sih. Terus ikut sidang juga jadi anak hukum. Enggak, soalnya di hukum kan ada mata kuliah yang apa ya? Kemarin ngambil matkul apa di hukum? Kalau untuk di hukum tuh ngambil mata kuliah etika profesi. Oh, etika profesi. Iya. Di PDSI juga ada ya? Ada. Oh, berarti dikonversi plug. Iya. Etika profesi gitu. Oke. Ini kan SKS-nya dikonversi, terus kegiatannya juga enak-enak, terus bikin nggak pengen pulang nggak sih ya kan? Tapi ya mau bagaimana kan, programnya udah selesai dan mahasiswa harus kembali lagi ke kampus asalnya masing-masing. Dan saya sebagai salah satu mahasiswa yang belum pernah mencicipi program ini juga merasa penasaran nih, gimana sih rasanya kalian dari sana terus harus pulang kembali, terus harus menjalani tantangan lagi untuk beradaptasi dengan lingkungan dan rutinitas di Universitas Yarsi. Gimana sih menurut kalian? Kalau pas mau pulang tuh kayak sedih gitu kan. Kayak kok cepet banget gitu, perasaan kemarin baru mulai gitu, tiba-tiba udah 4 bulan lebih kan, udah waktunya pulang gitu. Otomatis pas mau pulang itu pasti ya peluk-pelukan gitu kan.
sedih sama gitu. cowok kan? Iya sama cowok tapi apa ya, kalau dipikir-pikir tuh pas awal tuh peluk-pelukan sama cowok tuh kayak hal gak biasa gitu kan. Iya, tapi ini cuma tuh ya pas perpisahan itu tuh kayak pelukan tuh udah kayak apa ya, udah nggak ya mandang itu lagi gitu, jadi ya pelukan ya asal pelukan gitu kan. karena terlalu sedih gitu ya, Iya. meninggalkan gitu. Terus ya udah, ada ini nggak di sana? Ada ultinya nggak yang ditinggalin gitu? Nggak ada. Bener nggak ada? Kalau Kak Lala gimana Kak? Sama sih ya pasti. Pas mau pisah itu Iya, sedih ya, iya. apalagi kita udah dapat teman sahabat baru di universitas tujuan kita. Cuman yang bikin lucu tuh ketika kita sampai di universitas tujuan kita di Medan ini, banyak yang sedih nih, kayak kangen sama rumah, kayak pengen cepet-cepet balik ke rumah gitu ya. Itu pas Homesick gitu ya. awal-awal Iya. iya. Tapi pas udah mau pulang nih, udah dikabulin sama Allah, udah mau pulang, pada nggak mau pulang. Itu lucu banget sih. Betul sih, bener. betul. Ngerasain banget sih kayak awal-awal tuh, misalnya 1 bulan 2 bulan tuh kayak pengen cepet-cepet pulang gitu kan. Cuma pas H-min beberapa gitu kan malah mikir kok cepet banget gitu. Masih pembauran lah ya, yang yang belum pertama kesana itu kan masih pembauran gitu, Ya, mungkin masih karena- keinget rumah Iya. gitu, keinget keluarga. Mungkin karena apa ya, akrabnya tuh kayak di akhir juga gitu kan. Jadi di awal tuh kayak Canggung. masih canggung gitu kan, Kaku-kaku gitu. Cuma pas di akhir kayak udah deket gitu, tiba-tiba harus pisah gitu. Udah jadi keluarga baru buat Iya, kalian ya. keluarga baru. Jadi sedih kan berpisah dengan teman-teman di sana, terus dengan orang-orang yang berhubungan sama kalian di sana, terus kayak dosen dan sebagainya, pasti kan, dan juga banyak bertemu dengan orang-orang baru. Dan dari hal tersebut pasti kan banyak pengalaman yang kalian dapat ya kan dari sana. Terus baik itu pengalaman sedih, senang, haru dan sebagainya. Apakah pengalaman yang kalian alami tersebut mempengaruhi ini ke rencana dan tujuan kalian ke depannya? Mungkin dari itu semua sih bisa belajar gitu kan. Kadang ada, misalnya di sana kan dari beberapa mahasiswa luar juga gitu kan, jadi kita bisa belajar ke mahasiswa itu juga gitu tentang prodi-prodi di kampusnya gitu kan. Jadi ya misal kayak saya kan punya kenalan anak hukum juga gitu kan, jadi belajar hukum sama dia gitu ya, meskipun nggak banyak gitu, cuma Iya. beberapa. Jadi lebih mengenal prodi sih. Kalau Kak Lala nih, pengalaman barunya bakal berpengaruh nggak sama tujuan awal Kak Lala itu? Oke, yang buat menarik dari PMM ini, kan kampus tujuan aku USU ya. Iya. Jadi yang mahasiswa yang bertujuan di USU itu bukan cuma dari Jakarta, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang aku pelajari bukan hanya budaya di Medan, bukan hanya budaya Sumatera Utara, tapi aku belajar budaya seluruh Indonesia. Aku bisa kenalan sama teman-teman dari Merauke, teman-teman dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dan hal itu yang nggak aku dapetin di RC. Jadi aku bisa mengenal berbagai budaya di Indonesia, dan untuk rencana dan tujuan kedepannya, aku jadi kepo nih sama budaya di Indonesia. Kedepannya karena aku udah belajar untuk budaya di Sumatera Utara ini sendiri, kedepannya aku pengen banget belajar seluruh budaya yang ada di Indonesia. Jadi keren banget. Jadi salah satu benefitnya itu relasi kita luas gitu ya, bisa kenalan sama mahasiswa yang nggak hanya di Jakarta, ada dari Merauke, Maluku, Sulawesi gitu ya. Iya betul. Terus itu Kak, saya mau nanya juga tentang benefit yang didapatkan dari program ini, kayak katanya dapat tiket PP gitu ya, apalagi Iya. Kak? Mungkin kalau benefit dari PMM ini kita dapat ya tiket PP pulang pergi itu dipesan. Pesawat. Iya pesawat ya, bukan darat ya. Kalau darat capek dong. Jakarta Medan capek banget. Jadi kita dapat PP pesawat itu udah dipesenin sama pemerintah ya. Habis itu kita juga dapat uang saku nih. Buat para mahasiswa pasti suka banget gak sih dapat uang saku tambahan. Nah, di PMM ini kita dapat uang saku tambahan, besarannya kalau aku kemarin ya itu 1,2 juta, itu belum termasuk asrama tempat tinggal.
Cuman kalau di USU sendiri, alhamdulillah asramanya cuma 200.000 nih teman-teman. Jadi 1 juta masuk kantong sendiri dong. Widih, bersih 1.200.000 Iya ya. bersih 1 juta. Itu 200 sorry. 200 itu per bulan. Iya per bulan 200. Kalau Gauda gimana? Apa aja? Benefitnya sama aja. Kalau benefit sih sama sih ya. Pasti tiap mahasiswa tuh 1,2 gitu kan. Cuma ada kayak catatan khusus gitu buat anak penerima beasiswa gitu kan. Jadi misalnya anak KIP gitu kan. Jadi tiap anak KIP kan tiap bulan dikasih misal 700.000 per bulan gitu kan. Jadi kalau untuk ikut PM itu kan kalau normal itu 1,2 gitu. Jadi untuk benefit anak KIP itu dari 1,2 dikurangi 700, jadi dari Kemendikbud cuma dapat 500 gitu kan. Soalnya, per bulan? Iya 500, soalnya yang 700 kan udah dapat dari KIP itu. Terus kalau bayar akomodasi di sana gimana? Kalau untuk akomodasi di sana sih untuk misal transportasi kampus itu ada bis kampus gitu kan. Enggak, tempat tinggal di sana per kalau bulan tempat berapa? tinggal itu sebulan 300. 300, oh beda 100 ya sama di Medan ya. Oke, terus nih apa sih saran atau tips dari kakak-kakak ini sebagai alumni pertukaran mahasiswa Merdeka, tips atau saran buat teman-teman mahasiswa PDSI yang mungkin juga mau ikut program ini gitu. Dari Kalala gimana? Oke, menurut aku selagi bisa kita ikut aja teman-teman. Karena PMM ini termasuk program yang berbeda dari kampus Merdeka yang lain. Dari PMM ini kita bisa ngerasain yang paling ini sih, yang paling kayak enak-enaknya itu kita bisa naik pesawat nih, kita bisa naik pesawat gratis dan kita bisa berkunjung ke tempat yang jauh dari tempat tinggal kita. Bukan cuman itu ya, itu kan kayak wah itu udah enak banget. Kita juga dapat ilmu-ilmu tentang budaya yang ada di kampus tujuan kita. Jadi kita bisa belajar budaya Indonesia dan yang lainnya juga kita bisa belajar di kampus lain. Jadi kan metode pembelajaran di setiap kampus itu kan berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kuliah di Yarsi aja, teman-teman nggak bisa tahu nih perbedaan pembelajaran di Yarsi sama di universitas-universitas lain. Dan PMM ini bikin kita lebih bersyukur nih. Kan kita udah belajar budaya-budaya dari tempat lain, terus kita juga udah belajar di universitas lain. Nah, hal itu yang bikin kita lebih bersyukur nih sama yang udah kita dapetin kayak gitu. Kalau tipsnya gimana Kak buat mahasiswa yang mendaftar? Kan sekarang lagi buka pendaftaran pertukaran mahasiswa ya. Gimana tipsnya supaya mereka lolos gitu sama kampus tujuan mereka? Oke, kalau tips ya itu sih banyakin kepo ya teman-teman. Jadi sebelum kita daftar kita harus kepoin dulu nih universitas tujuan kita. Universitas tujuan kita maunya universitas apa? Lalu prodi apa yang prodi apa aja yang dibuka dan mata kuliah apa aja yang dibuka. Hal itu untuk mempermudah konversi SKS juga, sama untuk mempermudah kita untuk menjalankan PMM ke depannya. Karena kalau misalnya kita udah tahu universitas yang kita tuju, kita udah tahu budaya yang kita tuju, itu bakal mempermudah banget sih untuk kedepannya. Kalau Kak Uda gimana? Saran dan tipsnya? Kalau tips sih saran dulu Kak. Saran dulu. Ya maksudnya selagi programnya masih ada gitu ya. Ikut aja gitu. Iya, gak ada salahnya buat nyoba gitu kan. Soalnya kapan lagi kan bisa ke luar pulau gratis gitu kan, terus bisa naik pesawat juga gitu. Ya, terus sarannya kalau buat mau ikut juga usahain ya konsultasi dulu gitu ke prodi gitu. Jadi buat biar konversinya lebih mudah juga gitu. Betul. Kalau tips supaya lolos ke sana gimana? Ya kurang lebih sama sih, harus kepo. Oh, harus kepo ya. Oke. Baik teman-teman, berarti itu sangat direkomendasikan Kak ya? Iya. Kalau Kak Lala gimana? Sangat direkomendasikan nggak buat mahasiswa PDSI atau mahasiswa lainnya buat daftar PMM di USU? Kalau untuk di USU sendiri
Ya, kalau untuk periode aku ya, karena di USU itu nggak buka perpustakaan, jadi kita agak sedikit bingung untuk nentuin mata kuliah yang pengen kita ambil. Jadi ya aku merekomendasikan, tapi bukan yang sangat merekomendasikan sih. Lebih baik teman-teman cari universitas yang buka jurusan perpustakaan untuk mempermudah konversi SKS-nya. Kalau Huda? Ya karena gak ada jurusan perpustakaan, jadi ya kurang rekomendasi gitu kan. Ya kalau bisa nyari yang ada perpustakaan gitu kan, biar lebih sejalan gitu sama prodi juga gitu kan. Ya meskipun ada pilihan diberi kebebasan buat belajar di luar jurusan gitu kan. Tapi buat ikut program ini sangat direkomendasikan kan? Ya sangat direkomendasikan kalau untuk ikut programnya. Oke. Siap. Teman-teman, itulah tadi bincang seru bersama narasumber kita yang alumni PMM. Mereka sangat merekomendasikan buat mahasiswa yang lainnya supaya ikut program pertukaran mahasiswa merdeka karena benefitnya banyak banget ya, mulai dari pesawat dari pemerintah, terus kita dapat experience yang berbeda di lingkungan baru, kita bisa mengenal budaya langsung ke lapangannya gitu, benar Kak? Betul sekali. Oke, mungkin ini akhir podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat narasumber kita yang udah hadir, sudah memenuhi undangan kita buat ngisi acara sini. Terima kasih Kak Lala dan Kak Huda. Dan terima kasih juga buat teman-teman di luar sana yang setia menonton podcast PDSI dari awal hingga akhir. Mungkin sekian podcast hari ini dari kita. Saya Khairul Rizal, saya Febrian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.